Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Selamat menyaksikan kembali program UMJ Talks bersama dengan saya Vini Auliani. Dan seperti biasa UMJ Talks kali ini berlokasi di Gedung Rektorat Lantai 5 UMJ. Dan tema kita kali ini adalah inspirasi besar mahasiswa disabilitas. Sedangkan juga saat ini bersama-sama di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu mahasiswa dari FISIP jurusan Ilmu Komunikasi dengan penjurusan itu bidang ilmu public speaking, ya bidang ilmu public relation, yaitu Ahmad Taufik Zulfikri. Langsung saja nih kita sapa nih. Assalamualaikum Taufik. Waalaikumsalam. Siap. Apa kabar Taufik? Alhamdulillah baik Kak. Sehat, baik ya, sehat ya Taufik ya. Alhamdulillah. Nah Taufik, senang sekali nih bisa hadir di UMJ Talks episode kali ini. Taufik boleh juga dong memberikan kisah-kisah inspiratifnya. Siap. Seperti judul kita kali ini kan, inspirasi besar mahasiswa disabilitas. Kalau boleh tahu sekarang juga kegiatan Taufik nih selain kuliah, sekarang Taufik semester 6 ya? Ya betul, semester 6 ya. Dengan penjurusan Public Relation ya? Public Relation. Baik, nah selain kuliah, aktivitasnya selain kuliah apa aja nih kesibukan Taufik saat ini? Selain mahasiswa, aku lebih aktif di luar kampus sih Kak. Aktif di komunitas-komunitas, organisasi, dan juga aku freelance MC. MC? Ya. Keren. Jadi Taufik ini juga adalah seorang MC atau master ceremony. Sama dong kita ya, senang ngomong dan senang tampil ya. Di depan orang ya, di depan panggung terutama. Nah boleh diceritain nih awal mula Taufik jadi MC itu gimana tuh ceritanya? Dari kelas berapa Taufik? Ya, jadi kalau awal mula jadi MC, aku pun juga nggak nyangka ya Kak, ternyata punya bakat terpendam di bidang ini gitu. Jadi awal mulanya emang gabung di salah satu komunitas public speaking, dan di situ kita diajarkan berbagai hal tentang public speaking dan semacamnya. Dan ya aku dipercaya untuk menjadi MC di salah satu acara mereka, dan bermula dari situ dan berlanjut sampai sekarang. Jadi ya aktif aja di dunia public speaking, seneng ngomong lah di depan orang gitu ya. Baik. Dari kelas berapa Taufik? Itu sebelum aku masuk kuliah sih Kak. Pas ya menunggu, jadi just information aja untuk aku pribadi, menjadi tunanetra itu 2015. 2015, dan sekolah terhenti, istirahat karena fokus berobat. Dan di situ juga akhirnya aku mengambil paket B dan paket C. Nah sembari menunggu ujian paket ini, aku memang aktif di komunitas-komunitas dengan tujuan ya mempertajam skill ya, dengan salah satunya komunitas public speaking itu. Dan setelah itu baru masuk kuliah. Ya. Ini luar biasa sekali. Jadi sebelumnya Taufik non disabilitas ya? Yes, betul. Itu karena apa? Karena sakit atau karena apa? Ya karena sakit sih Kak. Jadi aku tuh terdiagnosa penyakit, kalau bahasa medisnya itu penyakitnya namanya AVM, Artery Venous Malformation. Gampangannya pertumbuhan pembuluh darah yang tidak normal. Jadi pembuluh darah ini nggak normal, dia menggumpal, makan saraf mata. Rusaklah saraf mata saya. Gitu. Iya. Nah ketika saat itu cobaan yang cukup berat ya untuk Taufik ya mungkin saat itu. Nah ketika saat itu terjadi dan Taufik harus menerima kenyataan ada perubahan mungkin dalam diri Taufik, gimana Taufik menyingkapinya? Kalau bicara itu tentu berat banget ya Kak, berat banget yang dimana darinya aku melihat gitu ya, bisa melihat dan step by step penglihatan menurun dan itu benar-benar bikin ngedrop banget. Dan kalau bicara bagaimana menghadapinya, bagaimana bisa bangkit dari ya keterpurukan itu, untuk aku pribadi kuncinya adalah relasi ya. Karena dengan relasi itu kamu bisa jadi dapat semangat. Betul, dengan relasi itu pokoknya aku bisa kenal dunia luar itu karena relasi, yaitu bergabung di komunitas, di perkumpulan-perkumpulan teman-teman disabilitas dan juga non disabilitas.
Di situ kita sharing bareng, kita ngobrol bareng, yang pada akhirnya apa ya, hambatan atau kekurangan, keterbatasan yang kita alami itu hilang gitu loh, nggak kerasa gitu, karena ya udah saling sharing aja, saling ketemu orang, ketemu relasi baru gitu. Jadi kalau ditanya itu kuncinya adalah relasi. Kuncinya adalah relasi ya. Dan berarti dari situ juga kamu menemukan bakat kamu yang mungkin selama ini terpendam ya Taufik ya. Betul. Bakat tadi MC ataupun public speaking itu tadi Taufik ya. Ya. Nah Taufik, itu berapa lama kamu bangkit Taufik? Berapa lama ya? Aku tuh jadi tunanetra kurang lebih tahun 2015. Mungkin aku mengenal dunia luar itu kurang lebih 2017 atau 2018 itu. Itu baru benar-benar memberanikan diri untuk keluar rumah. Itu selama 2 tahun itu, dari 2015 aku di rumah aja Kak. Nggak berani keluar rumah karena mindsetku tuh sudah kayak terdoktrin dengan apa yang aku alami. Penglihatan menjadi buram, terus aku lihat tiap hari adalah tembok. Dan aku berpikir bahwa ya udahlah, kehidupan gue sampai detik ini dan kedepannya yang gue lihat hanya tembok. Tapi ternyata setelah kenal dunia luar, cerah kok di luar, masih banyak dan masih ada cahaya yang terang menunggu di ujung sana. Gitu. Jadi itu titik balik kamu ya? Ya di situ. Di situ kamu dapat semangat kamu kembali untuk bangkit. Ya, dan ini kamu juga luar biasa, banyak sekali kegiatan kamu dan juga prestasi-prestasi yang kamu raih nih Taufik nih. Nih diantaranya kamu juga banyak aktif organisasi, ini juga ikut berbagai macam kompetisi. Ini salah satunya ada juara 3 regional kompetisi TIK bidang public relation oleh Kominfo tahun 2022. Ini bisa diceritakan nih Taufik nih, seperti apa nih kompetisinya? Ya, jadi memang itu pada saat itu aku ikut dia itu programnya pelatihan dan kompetisi. Jadi kita diberi pelatihan terlebih dahulu, setelah itu berakhir pada kompetisi. Dan memang aku mengambil fokusnya di bidang public relation ya, public relation. Kita diberi pelatihan dan setelah itu kompetisi. Kita mengajukan diri siapa yang mau ikut kompetisi. Aku berpikir ya nggak ada salahnya untuk ikut. Menang kalah udah biasa lah, gitu kan. Yang dicari bukan menangnya, tapi pengalamannya gitu kan. Berani dulu ya. Berani dulu gitu untuk melangkah gitu kan. Jadi aku ikut di kompetisi itu dan ya aku pun gak nyangka ternyata kan tahap awal itu regional, sektor regional. Setelah itu yang juara 1 regional lanjut ke sektor nasional. Nah aku berhenti di sektor regional, juara 3 ternyata. Juara 3. Itu. Keren ini juara 3, soalnya untuk tingkat regional. Ya, nah selain itu juga kamu ada juara 1 grup musikalisasi puisi. Ini keren banget. Ini ceritain juga ya, tapi simpen dulu. Kita ceritanya setelah yang lewat berikut ini nih Taufik. Kita simak dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks dalam episode Inspirasi Besar Mahasiswa Disabilitas bersama dengan Taufik. Taufik, kita lanjutkan lagi nih Taufik ya. Ini banyak inspirasi sekali yang bisa kita contoh nih dari Taufik nih, seorang Taufik. Nah Taufik ini juga tadi ada pengalaman kompetisi itu juara 1 grup musikalisasi puisi oleh Komunitas Inklusi Film Indonesia tahun 2021. Ini Taufik sepertinya banyak kebisaan di bidang seni juga Taufik ya. Ya, kalau itu juara 1 itu memang itu secara grup sih Kak. Grup musikalisasi puisi. Jadi kebetulan waktu itu ada program dari yaitu tadi Komunitas Inklusi Film Indonesia itu. Program pada saat itu program memang fokus di musikalisasi puisi. Jadi kita dilatih untuk bagaimana
musikalisasi, bagaimana berpuisi di depan di atas panggung begitu ya. Dan sama endingnya adalah kompetisi dilombakan gitu ya. Dilombakan. Per grup gitu kan, dan ya tanpa diduga-duga lagi juara satu grup kita. Juara satu grup, ya. Alhamdulillah ya. Betul. Iya, betul. Nah Taufik, sebelum kamu sakit dan kena cobaan yang berat seperti ini, kamu juga memang aktif, suka tampil juga seperti itu atau gimana? Enggak sama sekali. Kamu? Enggak sama sekali. Atau pemalu? Pemalu ya. Iya, sebelum waktu aku masih menjadi non disabilitas itu benar-benar ya berbanding terbalik lah sama apa yang sekarang. Nggak suka ngomong depan umum, nggak, ya malu gitu kan, grogi, ketemu orang baru tuh kayak aduh gimana ya memulainya. Tapi sekarang malah pengen ketemu orang terus. Bener-bener beda lah gitu. Beda ya. Malah sekarang kamu seneng ya untuk ngomong, ketemu orang, betul. tampil di depan umum gitu ya. Mungkin itu juga pesan, mungkin ada hikmah yang tersirat. Dari situ kamu jadi menemukan bakat terpendam dan potensi besar kamu tadi itu ya. Betul. Yang sebelumnya mungkin belum maksimal dikembangkan gitu. Nah ini kamu selain itu juga aktif di organisasi sebagai Ketua Umum Disable Care Community UMJ, Taufik Nia. Ini apa nih maksud dan tujuan dari diadakannya nih komunitas ini di UMJ? Ya betul. Aku untuk saat ini aku udah nggak menjabat sebagai ketua umum. Di Januari kemarin sudah berakhir periode kita. Jadi Disabled Care Community UMJ ini, atau kita biasa kenal dengan DCC UMJ, memang menjadi memang adalah salah satu organisasi di kampus kita dan juga menjadi payung buat teman-teman disabilitas, mahasiswa disabilitas yang ada di kampus. Jadi kita bergerak di bidang ya di ranah advokasi dan juga pendampingan buat teman-teman mahasiswa disabilitas di UMJ. Gitu. Iya. Jadi bisa juga untuk saling berbagi informasi ataupun hal lainnya terkait dengan kondisi ataupun juga yang bisa memudahkan ya. Betul. Kalau untuk sehari-hari untuk bisa memudahkan aktivitas kamu gimana Pak? Kamu ada pendukung aplikasi, menggunakan aplikasi untuk perkuliahan atau lainnya gitu? Iya, kalau untuk perkuliahan gitu ya, ya alhamdulillah sekarang kita juga teknologi sudah sangat maju ya. Teknologi sudah sangat maju dan itu satu rasa syukur buat kita semua, terlepas disabilitas ataupun non disabilitas, yang jadinya apa ya, segala hal itu berbasis digital ya sekarang ya Kak. Gitu kan. Dan begitu pun juga dengan kita teman-teman disabilitas, teman-teman tunanetra dalam mengakses internet, mengeksplor lebih jauh dunia maya dan segala macamnya, atau perkuliahan contohnya, handphone dan laptop kita itu ada software pembaca layarnya, screen reader namanya. Screen reader ini dia berbasis suara. Mungkin kalau orang awam mengetahuinya adalah text to speech. Nah itu text to speech adalah apa ya, teks yang dijadikan suara gitu kan. Ya, pokoknya apa yang ada di layar handphone, yang ada di layar laptop itu suara yang keluar dari situ. Jadi kamu tahu untuk mengetahui pesannya ya. Betul. Termasuk juga saat MC seperti itu. Ya. MC pun aku mungkin kalau kakak pakai cue card ada tulisan kertas gitu kan. Kalau aku di handphone. Kalau aku jadi handphone, jadi aku konekin ke hands free Bluetooth. Ya udah, aku sambil baca di handphone. Iya, jadi alhamdulillah sekarang ini semuanya mudah ya, tidak ada hambatan lagi. Nggak ada. Iya, dan kemudian kamu juga sempat tadi tuh jadi sebelum jadi ketua Disabled Care Community jadi kepala bidang ya. Iya, betul. Sempat jadi pengembangan bakat dan sumber daya anggota. Ya. Dan ini juga Taufik pernah jadi duta perubahan perilaku inklusi COVID-19 nih tahun 2021. Ya. Ini juga gimana nih ceritanya? Apa kamu terpilih atau mendaftarkan diri atau bagaimana? Ya, pada saat itu memang aku dapat info itu dari lagi-lagi relasi ya. Benar-benar di sini aku tekankan banget relasi adalah kunci dari segalanya itu. Dapat info bahwa Satgas COVID-19 Republik Indonesia lagi membuka pendaftaran atau rekrutmen untuk teman-teman disabilitas dan juga non disabilitas yang berminat untuk mengajukan diri menjadi duta perubahan perilaku COVID-19. Dan itu ya aku mengajukan diri awalnya. Dan ya diseleksi dari pihak mereka, dan ya aku terpilih dari
15 orang kalau nggak salah yang terpilih itu dari seluruh Indonesia. 15 orang. Tugas kamu apa aja tuh sebagai duta Tugas COVID? kita ya mensosialisasikan bagaimana pada saat itu 3M ya, mencuci tangan apa dan lain semacamnya, dan juga himbauan-himbauan mengenai pandemi COVID-19 pada saat itu. Gitu Baik. sih. Baik, itu jadi nambah pengalaman lagi ya Taufik ya, dan lagi-lagi nambah relasi juga Taufik ya, Betul. dengan jaringan yang lebih luas. Yeah. Dan ini kalau Taufik juga pernah jadi humas dan representatif disabilitas komunitas Pandu Lisane. Yeah. Ini dari 2019 sampai 2021. Ini apa aja nih Taufik kegiatannya? Ya, itu kebetulan salah satu komunitas di luar ya, di mana di Jakarta yang memang berfokus kepada teman-teman disabilitas, lebih kepada pemberdayaan dan semacamnya. Dan di situ aku tergabung awalnya menjadi kontributor di acara-acara mereka, dan pada akhirnya direkrut menjadi bagian daripada mereka di internalnya, yaitu di posisi tadi di humas dan menjadi representatif teman-teman disabilitas di komunitas tersebut ya. Ya, ini di sini juga teman-teman saling memberi semangat ya. Betul. Gitu. Dan juga memberikan solusi, sharing, Ya. segalanya. Oke, dan Taufik juga ikut internship ini. Ini magang ya Taufik ya? Iya, magang. Ini pernah magang juga di KPU, banyak sekali nih Taufik nih di KPU, terus sosial media marketing PT Atensi. Ada pernah juga magang sebagai telemarketing Holiday Inn Hotel. Ini tahun 2021. Ini kayaknya nih menarik sekali nih Taufik. Boleh diceritakan ya dari pengalaman menarik saat magang di KPU, dan juga mungkin boleh pengalaman menarik saat jadi telemarketing di hotel nih. Tapi nanti dulu Taufik, simpen dulu lagi nih Taufik ya. Biar makin penasaran juga nih seperti apa nih keseruannya. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam episode Inspirasi Besar Mahasiswa Disabilitas bersama dengan Taufik. Kita lanjutin lagi nih Taufik. Siap. Taufik nih ternyata selain aktif organisasi, banyak lagi prestasi, ini juga sempat ikut internship atau magang ya. Salah satunya adalah jadi petugas divisi data informasi KPU dan juga telemarketing di hotel tahun 2021. Ini pada saat COVID juga nih ya, masih pandemi ya. Boleh cerita juga nih pengalaman yang berkesan saat di KPU daerah DKI ini, gimana ceritanya nih? Ya, jadi waktu itu emang sempat internship di KPUD DKI, itu di divisi Datin, data informasi, dan di sini menjadi menjadi tantangan tersendiri karena kita teman-teman tunanetra kebetulan di bidang itu, di data informasi, kita internship di situ menjadi tantangan karena ini berkaitan dengan data yang dimana itu sangat visual, dan di situ ya namanya internship ya Kak, kita belajar kan ya, kita belajar dan di situ dapat banget interaksinya, sosialisasinya antara kita sebagai disabilitas dan juga pegawai-pegawai non disabilitas di kantor tersebut. Jadi benar-benar kita sama-sama mencarikan solusi bagaimana nih agar teman-teman internship yang teman-teman tunanetra ini bisa tetap mengakses data-data informasi yang ada di bidangnya dia, di divisinya dia. Jadi itu memang menjadi tantangan dan ya seru sih Kak. Seru ya. Ya. Itu juga jadi pengalaman. solusi ya. Ya. Ternyata dari situ jadi jalan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan dari teman-teman tunanetra gitu. Oke, nah selain itu kalau cerita seru saat jadi telemarketing ini di hotel gimana nih Taufik? Wah, itu lebih seru lagi. lebih kompleks lagi, itu lebih kacau balau lah aku bilang, karena itu posisi pandemi tahun 2021, masih pandemi, masih ketat-ketatnya PPKM ya. Dan di situ ada program, aku mengikuti program internship dari salah satu hotel sebagai telemarketing yang dimana job desk kita adalah menawarkan membership hotel, dan itu pandemi. Jadi
ketika lagi susah, iya ketika takut semuanya keluar rumah ya. bener, ketika nelpon orang baru greeting di awal langsung dimarahin, langsung ngomel-ngomel orangnya. Covid mas, Covid, enggak saya nggak mau beli membership nggak mau. Iya. Oke baik Bu, terima kasih. Jadi PR banget itu menawarkan produk membership hotel di saat pandemi gitu. Dari Tes mental juga ya. betul. Jadi mungkin kalau kita nggak pandemi, mungkin ketika nelpon orang nawarin produk, ya mereka akan welcome aja gitu kan. Tapi pada saat pandemi benar-benar kita udah langsung dapat omelan dari awal sampai akhir baru nelpon gitu. Nggak ketemu tapi ternyata langsung dapat omelannya di telepon. Iya makanya, aduh Iya, itulah. Aduh seru ya itu ya. Oke, nah selain itu Taufik juga ada nih sempat ikut juga pelatihan soft skill, pelatihan barista netra nih, komunitas Blind Coffee. Ini jadi barista nih. Ya sempat mengikuti pelatihannya. Iya. Yaitu bagaimana menjadi barista, bagaimana meracik kopi. Berarti kamu jago nih bikin kopinya ya? Ya bisa lah dikit Bisa lah, ya? ya, bisa lah. Campur gula, campur kopi Oke. bisa. Jadi ya apa ya? Bisa kita bilang bagaimana meracik kopi dalam gelap. Dalam gelap ya. Jadi tahu juga mungkin dari aromanya ya? Ya, jadi kita tidak pakai penglihatan, tapi bagaimana kita mengandalkan panca indera yang lainnya, pendengaran, penciuman terutama. Kita bisa membedakan mana robusta, mana arabica itu dari penciuman aja, dicium aja. Itu beda kok, beda baunya. Lalu juga kita sama-sama belajar bagaimana meracik kopi, bagaimana merosting kopi, bagaimana menyeduh kopi. Ya dari dia hanya sekedar bubuk, bahkan dari sekedar biji sampai menjadi sebuah ice cappuccino gitu. Ya itu. Nah, Taufik, sosok inspirasi kamu nih siapa sih? Sehingga terutama hingga kamu bisa bertahan seperti sekarang ini. Ya, berbicara sosok inspirasi dan ya yang memotivasi aku dari terpuruk sampai bisa bangkit di titik ini nggak jauh-jauh sih Kak. Keluarga, orang tua. Keluarga ya, orang tua. Betul. Baik, nah kira-kira Taufik pesan apa yang mungkin bisa kamu tangkap gitu ya dari segala pengalaman hidup kamu, dari yang tadinya kamu non disabilitas, terus kamu terkena cobaan sakit sehingga bisa ya mengubah keseluruhan hidup kamu gitu kan. Yeah. Tapi ternyata dari situ kamu juga temukan jalan lain untuk menuju kesuksesan kamu gitu. Apa kira-kira pesan yang kamu tangkap dari itu? Ya, aku rasa dari segala perjalanan hidup orang punya hikmahnya masing-masing ya, punya tantangannya masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Dan yang aku dapat dari pengalaman hidupku dari 2015 menjadi tunanetra, terkena penyakit sampai di titik ini, simpel aja sih Kak. Aku rasa namanya hidup itu dinamis. Hari ini seperti ini, hari esok belum tentu seperti ini. Jadi ya udah, aku menjalani apa yang ada aja, karena aku percaya bahwa hidup itu dinamis dan bagaimana kita saja menjalaninya gitu. Dengan satu kunci adalah ikhlas dan sabar, itu aja. Ikhlas dan sabar ya. Betul. Jadi kuncinya sekali lagi teman-teman adalah ikhlas dan sabar ya dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Nah Taufik, kamu ini kan juga mahasiswa yang aktif sekali ya. Kamu bagi waktunya dengan kuliah gimana tuh Taufik? Ya ini menjadi satu tantangan banget ya. Bagaimana time management berperan di sini, bagaimana membagi waktu di kampus dan di luar kampus. Dan aku lebih banyak aktif di luar kampus kayak seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi benar-benar mungkin untuk semester sekarang kita bisa mengatur jadwal kita di kampus. Bagaimana mengisi KRS kita sendiri yang milih kan sekarang. Benar-benar tantangan terbesar itu ketika semester awal, yang dimana jadwal perkuliahan itu masih dari fakultas, masih yang tiap hari gitu kan. Jadi ya mungkin jangan dicontoh banget ya. Biasa tuh aku izin gitu, izin dan ya benar-benar memaksimalkan yang ada aja gitu kan ya. Tapi memang tetap prioritas nomor satu adalah kuliah, pendidikan ya. Oke. Kesan-kesan kamu kuliah di UMJ gimana? Kuliah di UMJ inklusif. Inklusif gimana? Inklusif, itu aja. Itu inklusif itu benar-benar tidak membeda-bedakan satu sama lain. Benar-benar ya sama rata semua. Non disabilitas sama aja. Tinggal disesuaikan aja porsinya masing-masing seperti apa.
kebutuhan dan kebutuhannya sih Kak, sesuaikan kebutuhannya. Baik, oke. Lalu harapan kamu nih ke depannya seperti apa untuk diri kamu sendiri dan juga untuk kampus tercinta kamu UMJ? Ya, harapan aku untuk aku pribadi ke depannya ya semoga untuk aku pribadi ya bisa menjadi lebih baik lagi lah dan berguna untuk banyak orang gitu ya. Dan lebih banyak menyambung relasi lagi dengan orang lain. Mungkin dari pertemuan kita hari ini kita terus menyambung relasi ke depannya begitu Kak. Amin, amin. Dan juga harapannya untuk kampus UMJ tercinta. Ya semoga inklusivitas yang sudah tercipta sampai detik ini dari dahulu ya tetap terbangun, tetap bahkan semakin meningkat lagi inklusivitas dan juga bersosialisasi satu sama lain. Cita-cita kamu apa sih nanti setelah lulus juga mau jadi apa? Pengennya jadi pengusaha sih Kak. Pengusaha. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan lancar ya. Satu lagi nih Taufik, boleh kasih pesan-pesan juga kepada teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa juga yang disabilitas agar bisa tetap survive, semangat gitu, dan juga kepada teman-teman mahasiswa umumnya yang mungkin juga sedang down nih dengan berbagai permasalahan hidupnya. Silakan. Siap. Buat teman-teman disabilitas ya, kita sama-sama disabilitas, jadi saya kira saling support adalah kuncinya. Tetap maju, tetap menjalani apa yang ada. Keterbatasan bukan menjadi halangan untuk kita melangkah ke depan. Jadi nggak usah dipikirin keterbatasannya, tetapi kita berpikir bagaimana skill yang kita punya, apa yang bisa kita kembangkan, karena itu menjadi kunci untuk kita terus bisa melangkah ke depan. Lalu juga untuk teman-teman yang yang non disabilitas, ini saya kira perlu kita suarakan, perlu kita sosialisasikan keluar bagaimana sinergi antara non disabilitas dan juga disabilitas, karena memang interaksi itu yang cukup kita inginkan, bagaimana kita sama-sama berbaur dan juga bersosialisasi, terutama juga ketika teman-teman non disabilitas merasakan lagi terpuruk saat ini, ya tetap majulah, tetap bisa, kita sama-sama bisa, keterbatasan bukan menjadi halangan. Karena kami ada bukan untuk dikasihani, tapi kami hanya ingin diakui keberadaannya. Itu aja. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Taufik atas tadi inspirasinya dan juga sharing-sharingnya, sangat inspiratif sekali Taufik. Dan terus semangat ya Taufik ya. Mantap, semoga sukses terus juga sekolahnya dan juga cita-citanya MC-nya juga lancar terus, makin jadi MC kondang ya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Taufik. Siap. Ya pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ, itu tadi bincang-bincang kita dengan Taufik, mahasiswa disabilitas dari FISIP UMJ, dengan tema kita yaitu inspirasi besar mahasiswa disabilitas. Mudah-mudahan dari sini bisa dapat banyak manfaat dan juga inspirasi yang bisa teman-teman ambil hikmahnya dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Vini Oliani bersama juga dengan Taufik dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode lainnya di UMJ Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.